Ya kalau saya mati dalam membela hak saya, ya saya syahid. Kalau Komisi 3 terkait dengan masalah-masalah ini sangat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini sangat konsen dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Kasus dugaan praktik mafia tanah yang menargetkan seorang pria tua bernama R. Lutfi masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maraknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses persidangan membawa tim investigasi Forum Keadilan untuk mengkonfirmasi kasus dugaan praktik mafia tanah itu ke DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso pun angkat bicara. Hakim yang memutuskan perkara ini, jika ini sedang berproses di pengadilan, supaya bertindak sesuai dengan undang-undang apa yang diputuskan dan sesuai juga dengan fakta yang ada. Karena saat ini di bawah kepemimpinan Menteri AHY selaku Ketua ATR dan BPN, ini sangat konsen dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Dari Komisi 3 bagaimana nanti langkah-langkah kiranya? Kalau Komisi 3 terkait dengan masalah-masalah ini sangat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, R. Lutfi digugat oleh PT Multi Aneka Sarana atau Wings Corporation ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perusahaan raksasa itu mengklaim tanah di Jalan Pecenongan nomor 40 yang selama ini diketahui R. Lutfi sebagai milik keluarganya. R. Lutfi pun duduk sebagai tergugat 1. Dan Andreas Bunata sebagai tergugat 2. Dalam persidangan sebelumnya, PN Jakarta Timur telah memberi delegasi kepada PN Jakarta Pusat untuk meninjau lokasi tanah sengketa. Peninjauan objek tanah tersebut kemudian digelar PN Jakarta Pusat pada Senin 12 Agustus 2024. Selatan ini Pak, ini sebagian itu adalah tanah milik PT Mas juga penggugat batasan kami itu Pak. PT apa? PT penggugat, milik penggugat yang sana. Sebagian depan itu. Yang depan sana Pak, depan itu. Kuning-kuning itu, itu miliknya penggugat juga, tanah milik penggugat juga Pak. Saudara saksi mengetahui nama jalan ini selain data di RW, bisa diketahui dari mana lagi bahwa jalan
Nusantara itu sekarang berubah jadi Jalan Juanda. Bisa di-googling. Bisa di-googling. Pak Ketua, ya, mohon izin supaya bisa memperlihatkan googling yang diutarakan saksi ini di hadapan majelis. Nah, disampaikan aja, kalau kita googling kan semuanya bisa googling ya. Iya. Disampaikan aja Pak, apa yang saksi tahu ya. Iya. Nanti kalau kita tanya Mbak Google nanti Iya. semuanya bisa ya. Tanyakan aja biar dijawab saksi ya. Sebenarnya itu gimana? Kalau di googling apa? Ketik apa? Jadi Jalan Juanda, Insinyur Juanda Jakarta Pusat, dulunya bernama apa? Itu nanti terbuka Jalan Nusantara. Nusantara yang dulu itu sekarang. Dulu Sekarang ada Jalan Jalan Juanda. Juanda. Bila mana dibuat di googling ya. Iya, betul. Kalau Pecenongan nomor 46, sama nggak dengan Pecenongan nomor 40? Beda. Di sebelah mananya? Jadi urutan dari pecenongan nomor itu kan mereka itu nomornya genap semua. Jadi pecenongan nomor 46 ini itu tol Krawat sekarang atau Indomaret. Nah, sedangkan objek yang ada di nomor 40. Kalau dari objek sengketa 40, begitu mau masuk pagar ke Pecenongan 40, 46 itu terletak di sebelah mana? Samping. Sebelah kiri. Iya, Sebelah kiri ya? sebelah kiri. Begitu mau masuk. Betul. Kemudian surat dari Kanwil yang tadi saya perlihatkan, saudara saksi tahu Tahu. intinya apa? Intinya ya menerangkan masalah Jalan Pecenongan nomor 46, Jalan Nusantara dan Jalan Pecenongan yang tidak ada nomor. Sebagai Baik, apakah objek sengketa masuk di dalam surat itu? itu Pecenongan nomor 40 ada di sana. tidak ada. Dari semua yang surat saudara saksi ketahui itu ada Tidak ada. keterkaitan dengan Pecenongan 40. Tidak ada. Ya, cukup majelis. Dilanjutkan. Terima kasih mungkin saudara saksi ini menyampaikan bahwa saudara saksi tidak mengenal terduga dua ya Andreas A sama Bapak Andreas Gunanta. Iya. Tidak mengenal. Oke. Mungkin pertanyaan saya cuma satu, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui riwayat atas kepemilikan objek gugatan ini, yakni Jalan Pecenongan nomor 40? Saya tidak tahu Pak. Terima kasih menurut saya. Saya ada mungkin. Terima kasih. Saudara saksi, saudara apa namanya Pak Mufi? Saya kenal sekarang. Tidak kenal dulu. Saudara tahu kan Pak Mufi pernah dulu juga menggugat terhadap sengketa ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saudara apakah tahu terhadap Jalan Pecenongan nomor 20 ada sertifikatnya? Tidak. Tidak tahu juga. Apakah saudara tahu kalau objek sengketa itu sekarang telah diduduki oleh orang? Tahu. Tahu. Siapa yang menduduki sengketa itu? Apakah dari PT Multi Andika Sarana atau dari siapa? Kalau orangnya siapa saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya, tapi yang jelas di situ ada. Apakah saudara tahu kalau Pak Mufi itu pernah dilaporkan ke polisi? Tidak. Tidak. Apakah pernah saudara saksi tahu kalau Pak Mufi itu pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Tidak.
apakah saudara saksi tahu kalau Pak Lutfi dinyatakan perbuatannya tapi bukan merupakan perbuatan pidana, perbuatan melawan itu perbuatan pidana? Tidak. Dan kami cukup yang Betul ya. Saksi ya, kami lanjutkan ya. Saksi adalah ketua RW di Kebun Kelapa. Sejak kapan saksi menjabat di sini? 2021. 2021 ya, sampai sekarang ya. Iya, ini terakhir jabatan mungkin nanti Januari. Sampai sekarang. 2022. Kemudian apakah saudara saksi tahu apa sebenarnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat? Yang menjadi objek sengketa ini apa saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus yang ditanyakan oleh kuasa tergugat tadi objek apa yang ditanyakan? Mau nama jalan aja? Jalan. Oh, nama jalan aja. Karena memang di arsip saya memang itu ada. Sudah. Mengenai objeknya sendiri, persisnya, lokasinya, saudara tidak tahu. Lokasi saya tahu. Lokasinya tahu. Lokasi persis saya tahu. Lokasinya tahu. Gimana lokasinya? Iya. Di Pecenongan. Nomor berapa? Nomor 40. Itu objek yang disengketakan dalam perkara ini ya? Betul. Betul ya. Sejak kapan nama lokasi Pecenongan 40 itu sejak kapan? Sejak dulu. Sejak dulu ya. Enggak berubah. Enggak berubah. Kemudian pertanyaan dari kuasa tergugat tadi mengenai ada perbedaan nama itu mengenai apanya? Tadi kan namanya juada. Oh ya. Nah itu apa? Arahnya kemana pertanyaan itu sebenarnya? Sebenarnya itu yang Jadi Pak, di surat kanwil mengenai asal usul sertifikat hak guna bangunan 1444 itu, oh ini merujuk ke HB. siap, ya. tidak menyentuh Pecenongan nomor 40 Pak. Jalan Nusantara yang sekarang jadi Jalan Juanda. Sudah. Mengenai objeknya sendiri, saudara saksi tahu di Pecenongan nomor 40 itu yang menjadi kesengketaannya ya. Betul. Mengenai bersertifikat ataupun saudara tidak tahu. Ada tambahan? Ya silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi sudah berapa lama tinggal di wilayah itu? Saya tinggal di situ sejak 1993. 33 tahun, 30 tahun. Saya menjabat RT 16 tahun. RW kurang lebihnya sekarang ini hampir 5 tahun. Berarti kalau ada perubahan nama jalan, saudara saksi pasti tahu ya? Masih tahu. Cukup? Ya, cukup. Ada lagi? Tambahan cukup? Enggak? Cukup ya. Oh, nanti masing-masing ditanggapi di kesimpulan ya. Jadi HBB 1444 ya, tempatnya negara. Itu dahulu, itu atas nama siapa HBB? HBB 1444. Pertama namanya Dr. Anas Terus Menanta. Yohanes Benanta. Andreas Benanta. Itu saudara tahu ya, awalnya seperti itu ya. Nah kemudian apakah saksi tahu Andreas Benanta ini memperoleh dari mana? Dari perkebunan. Dari PTPN berapa itu? PTPN 11 ya. Dari PTPN 11. Pada saat objek itu dikuasai oleh PTPN 11, apakah sudah ada sertifikat HGB-nya? Atau pada saat beralih ke Andreas Benanta baru ada HGB-nya? Baru buat HGB-nya? Balik nama ke Andreas. Berarti pada saat dikuasai, pada saat objek itu dikuasai oleh PTPN 11, objek itu sudah ada SHGB-nya ya? Sudah ada surat sertifikat hak guna bangunannya, sudah ada? Oh, PTPN 11. Ya ada ya, atas nama PTPN 11. Nah, itu yang saya tanya. Jadi pada saat objek ini dikuasai oleh PTPN 11 sudah bersertifikat hak guna bangunan. Kemudian terjadi peralihan kepada Andreas Benanta. Peralihannya gimana caranya? Jual beli? Jual beli. Jual beli. Dari PTPN 11 dijual kepada Andreas Benanta.
Kemudian dari Andreas Bunanta dihibahkan kepada anaknya. dihibahkan kepada anaknya. Namanya siapa? Andreas Andika Bunanta. Andreas Andika Bunanta. Ya. Andreas Andika Bunanta ya. Kalau bapaknya namanya Andreas Bunanta. Bapaknya Theodorus. Oh, Theodorus Bunanta. Theodorus Bunanta. Anaknya Andreas. Oke, ya, saya ulangi lagi dari PTPN 11 sudah ya HGB 144 jual beli kepada Theodorus Bunanta. Dari Theodorus Bunanta dihibahkan objek ini kepada anaknya Andreas Bunanta. Kemudian setelah itu dari Andreas Bunanta dijual kepada Multi Anka Sangat kepada penggugat ya, kepada penggugat. Yang dipermasalahkan oleh ahli waris Syekh Ali tadi, Syekh Ali Pak ya, benar Pak ya? Yang dipermasalahkan oleh ahli waris Syekh Ali sebenarnya pada saat diproses di bagian yang mana? Pada saat ini masih di PTPN atau pada saat di PT Multi Aneka? PT Multi Pak. Nah, awal permasalahan ini permasalahan pada saat disertifikatkan oleh PTPN kan? Ya, itu yang dipersoalkan ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh ahli waris daripada Syekh Ali ya, dari keluarga Pak Lutfi ini pada saat PTPN itu mensertifikatkan objek itu menjadi HDW 144 itu kan? Ya, karena dasarnya tadi seperti Bapak terangkan tadi ada ekondom itu. Nah, itu yang dipermasalahkan. Kemudian dari peralihan dari PTPN dijual ke Theodorus Bunanta, Theodorus Bunanta dihibahkan ke anaknya Andreas Bunanta dijual kepada Multi Aneka. Nah, yang dipermasalahkan oleh ahli waris daripada Syekh Ali atau Pak Lutfi ini adalah pada saat itu disertifikatkan oleh PTPN sebelumnya. Itulah yang menjadi perkara di nomor 480 tadi itu. Itu ya. Yang tadi saudara katakan kalah ya ahli waris Syekh Ali. Gitu kan? Tapi ditanya oleh kuasa penggugat tadi keputusannya bagaimana saudara tidak tahu. Yang saudara masuk kalah itu gimana? Soalnya awalnya kan sewa Pak. Sewa. Nah, saya hanya menanyakan masalah di putusan itu ya saudara tadi masukkan kalah itu. Keluarga Syekh Ali kalah, ahli waris Syekh Ali kalah. Tadi katanya karena ada bukti ekonomi itu nggak diajukan, itu kalah katanya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apakah yang saudara masuk kalah itu kalah dalam arti gugatan itu ditolak, ya, atau bagaimana yang saudara masuk kalah itu di dalam putusan itu? Gugatan dari ahli waris Ali ditolak begitu? Nggak paham, sudah kalau nggak paham nanti kita baca putusannya kalau begitu ya. Nggak apa-apa. Cukup? Tambahan silakan. Terima kasih. Pak Ketua mohon dipertunjukkan barang bukti surat kami T13. T13. Ya. Silakan. Silakan dilanjutkan saksi mengenai surat T3 ini dari Dinas Perumahan, terangkan. Apa ininya? Itu menerangkan bahwa PTP 11 sewa kantor kepada Syekh Ali Abdullah Al-Fatwai. Dan bisa dikatakan bahwa sewa menyewa itu lewat Dinas Perumahan, Pak. Hubungan sewa menyewa terakhir selesai dengan penyewa, Dinas Perumahan mengeluarkan surat bahwa hubungan sewa menyewa antara perkebunan 11 dengan ahli waris sudah selesai dan menyatakan bahwa rumah tersebut kembali kepada pemilik asal ahli waris. Apakah saudara saksi mengetahui tenggang waktu sewa masih berjalan, kemudian PTPN ini sudah menerbitkan sertifikat atas bidang yang disewanya? Mengetahui atau tidak? Saya kurang. Kemudian di dalam surat dari Dinas Perumahan ini apa? Diutarakan dengan jelas bahwa ini milik dari ahli waris. Jelas sekali. Pak Lardi, Pak izin Pak RW tadi bilang tolong suratnya Bapak. Pak.
Pak, izin Pak. Pak, tadi RW bilang objek sengketa tanah tidak termasuk HGB 144, Pak. Pak, apa tanggapan Bapak? Pak, sebagai pembeli beretikat baik, kenapa Bapak tidak turut menggugat PTPN, Pak?